panggil tertuju oleh Allah SWT melalui ayat subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat penampakannya begitu ekstrim, fenomenal, luar biasa. Ternyata Rasulullah melihat surga. Dengan apa Rasulullah melihat surga? Ya tentunya dengan mukjizat yang diberikan Allah SWT. Ingat, mukjizat itu khairul adat, tidak bisa diprediksi, tidak bisa dipelajari, tidak bisa direncanakan. Ini semata-mata hanya kehendak Allah Jalla Jalaluhu. Khairul adat itu terbagi 6. 1 mukjizat, 2 karomah, 3 mauna, 4 irhas, 5 istidraj, dan yang ke-6 ihad. Ketika Rasulullah SAW melihat surga, dia bersabda, "Ra'aitu fil jannah qasran min dahabin wa durin wa yaqutin yuradu irwabatin." Qultu ya akhi, ayat Jibril liman hadil barada. Kata Rasulullah, aku telah melihat surga, di dalamnya ada sebuah gedung yang begitu indah dan mewah, terbuat dari intan, emas, yakut, permata. Terkagum-kagum Rasulullah SAW ketika melihat surga. Dia bertanya kepada malaikat Jibril, ya akhi, liman hadil manadi, untuk siapakah surga dan berikut kehidupannya itu? Untuk umatmu ya Habibullah. Untuk umatku, umat yang seperti apa? Jibril menjawab, liman wasolal arham, untuk umatmu yang senantiasa selalu mempererat tali silatur. Di dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah bersabda, fala yuqbalu amalu qatir rahim, tidak akan diterima amal yang memutus silaturahim. Di dalam redaksi yang lain Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata qatir rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Oleh karena itu, melalui takziah pada malam ini, marilah kita lestarikan dan kita kebangkitkan budaya silaturahim. Karena di samping merupakan salah satu cabang iman yang ke-77, juga mempunyai nilai lebih karena dapat memanjangkan umur dan melapangkan rezeki. Mana dalilnya? Hadis Nabi, man sarrahu ayyamu dalahu fi umrihi wa yus'alu fi rizqihi falyattaqillaha wal yasrahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, 2 kuncinya. Pertama, takwa kepada Allah, dan jalin terus hubungan silaturahim. Secara imaniah kita meyakini kebenaran sabda Nabi Muhammad SAW bahwa orang-orang yang senantiasa selalu bersilaturahim akan dikaruniai umur panjang dan penghidupan yang lapang. Tetapi secara analisis rasional, hadis tersebut dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, orang-orang yang senantiasa selalu bersilaturahim ketika mendapat ujian, ketika mendapat kesulitan, ketika mendapat musibah, maka banyak orang-orang yang akan mengeluarkan pertolongan. Ketika dia jatuh sakit, banyak orang-orang yang menjenguknya dan sekaligus mendoakan kesembuhannya. Ketika dia meninggal dunia, banyak orang-orang bertakziah untuk mensolati dan mengantarkan jenazahnya hingga ke pemakaman, seolah-olah masih dalam hidup di dalam kenangan. Yang keempat, orang-orang yang senantiasa selalu bersilaturahim, hubungan dan pergaulannya akan semakin luas. Dia dapat berbincang-bincang, tukar informasi, sehingga dapat membuka pemikiran-pemikiran yang baru buat usaha-usaha kita semuanya. Ahli hikmah mengatakan bahwa kalau kita mau menang, ya kita harus kuat. Kalau kita mau kuat, kita harus bersatu. Kalau kita mau bersatu, hidupkan tali silaturahim. Tidak ada kemenangan tanpa kekuatan, tidak ada kekuatan tanpa persatuan, tidak ada persatuan tanpa hidupkan tali silaturahim. Para hadirin wal hadirat jemaah tajwid rahimakumullah.